Polemik permohonan isbat nikah atau pengesahan pernikahan yang dikabarkan akan diajukan oleh Inara Rusli terhadap Insanul Fahmi di tengah pusaran polemik yang melibatkan Wardatina Mawa selaku istri sah Insanul Fahmi, kini menjadi sorotan tajam praktisi hukum. Tommy Triyunanto membedah kasus ini ke dalam 5 poin analisis yuridis untuk melihat sejauh mana peluang dan hambatan yang akan dihadapi di pengadilan agama. Berikut 5 poin analisis hukum dari sudut pandang Tommy Triyunanto terkait polemik permohonan isbat nikah antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi, versi Cumi Top 5. Kabar mengejutkan datang dari Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Setelah lama menjadi perbincangan publik terkait kedekatan mereka, keduanya kini dikabarkan akan segera menempuh langkah legalitas yang serius dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Langkah ini diambil guna meresmikan pernikahan mereka secara hukum negara, setelah sebelumnya dikabarkan melangsungkan pernikahan secara siri. Menanggapi manuver legalitas tersebut, Wardatina Mawa dikabarkan telah membulatkan tekad yakni tetap memilih untuk mundur dan menempuh jalur perceraian. Tapi langsung berarti dirimu untuk poligami sendiri menerima itu atau seperti apa Inara? Apa sih Inara? Artinya kembali lagi sama Insanul? Saya belum bisa memberikan komentar. Terkait statement IR yang tetap memilih bertahan, itu adalah pilihan pribadi beliau, dan Mbak Mawa posisinya jelas lebih memilih mundur dan tidak ingin dipoligami atau dimadu. Menanggapi kabar tersebut, praktisi hukum Tommy Triyunanto memberikan opini yang mempertegas kedudukan hukum keduanya. Menurut Tommy, rencana pengajuan isbat nikah tersebut bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan secara negatif, melainkan sebuah pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara. Jadi gini ya, kalau masalah Inara mau sidang isbat, saya belum dengar, belum tahu ya, karena konfirmasi sama Insanul belum sampai saat itu. Kalau mau tetap dijalankan silakan aja, tapi kan ini menjadi polemik hukum juga. Semua itu kan masing-masing punya keinginan. Tapi kalau memang keinginan itu mau dijalankan, ada risikonya. Meski merupakan hak konstitusional, langkah ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Praktisi hukum Tommy Triyunanto mengeluarkan opini krusial yang menyebut bahwa posisi Wardatina Mawa selaku istri sah dari Insanul Fahmi adalah pemegang kunci utama dalam proses legalitas tersebut. Menurut Tommy, tanpa adanya izin tertulis atau kehadiran Wardatina di persidangan untuk memberikan persetujuan, permohonan isbat nikah tersebut berisiko besar ditolak oleh majelis hakim. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik poligami tanpa prosedur yang merugikan istri sah. Selain itu, dalam perkara isbat nikah yang melibatkan pria beristri, istri pertama harus dipanggil ke persidangan sebagai pihak yang berkepentingan. Jika Wardatina menyatakan keberatan, maka potensi cacat hukum pada pernikahan siri tersebut akan diperiksa lebih dalam. Saya garis bawahi yang namanya sidang isbat itu penetapan daripada pernikahan. Itu harus izin daripada istri sah. Kalau yang namanya keinginan mau disahkan oleh negara tapi tidak direstui oleh istri sah, itu sama aja ini melanggar undang-undang ya. Saya rasa gitu ya. Jadi kita pikir ini bagian terpenting adalah bagaimana kita fokus kepada Insanul bisa damailah dengan istrinya, dengan Mawa. Itu aja poinnya. Karena ini polemik udah sampai ke mana-mana kan. Nah, itu menyangkut juga nama baiknya Insanul. Praktisi hukum Tommy Triyunanto mengeluarkan opini keras yang memperingatkan adanya risiko hukum besar jika proses tersebut dipaksakan tanpa adanya restu atau izin resmi dari istri sah pertama, Wardatina Mawa. Menurut Tommy,
pengajuan isbat nikah bagi seorang pria yang masih terikat pernikahan sah merupakan perkara yang sangat sensitif di pengadilan agama. Lantas resiko hukum apa jika isbat nikah tersebut dilakukan tanpa izin Wardatina Mawa selaku istri sah Insanul Fahmi? Kalau nggak ada izin dari istri sah, keluar surat nikah, ini menjadi pengolemek hukum, berdampak hukum, tuntutannya bisa lebih panjang, lebih tinggi, di atas 5 tahun. Nah, ini udah terima belum resikonya seperti itu? Tentunya itu yang menjadi poin penting ya. Tapi balik lagi, yang namanya satu perkawinan tanpa direstui istri sah itu sama aja hal yang melawan hukum. Saya rasa ini berdampak hukum juga, bahaya juga kan. Saya rasa ini yang harus dipertimbangkan oleh Inara dan Insanul ke depannya. Karena bagaimanapun juga istri sah itu adalah Mawa sampai detik ini. Kalau mau ya memang harus sepertujuannya mereka Mawa. Kalau mau berjalan juga resikonya juga bukan sanksi sosial aja, tapi sanksi hukum juga ada. Itu harus dipikirkan juga matang-matang kan. Saya rasa harus dipikirkan lebih jauh ke depannya. Rencana pengajuan isbat nikah oleh Inara Rusli dan Insanul Fahmi disebut-sebut sebagai langkah untuk melegalkan hubungan mereka di mata negara. Namun, praktisi hukum Tommy Triyunanto menegaskan bahwa langkah perdata tersebut tidak akan menjadi penghapus bagi dosa hukum masa lalu. Dalam opininya, Tommy menyatakan bahwa isbat nikah tidak akan menggugurkan atau membatalkan laporan polisi yang telah dilayangkan oleh istri sah, Wardatina Mawa. Selanjutnya terkait isbat nikah, mohon maaf kami tidak bisa memberikan komentar, tetapi yang jelas apabila memang diajukan tidak otomatis menghapus hak-hak istri sah dan juga tidak otomatis menghapus proses pidana yang sedang berjalan ya. Proses hukum tetap berjalan walaupun diajukan isbat nikah. Jadi Insanul pernah ngomong, kalau saya udah minta maaf, Mawa udah minta memaafkan, terus tapi proses hukum lanjut, saya bilang udah jalanin, ya, gentleman, jalanin, hadapin. Kalau semua hasil sampai di ujung, ikutin prosesnya, konsekuensinya jalani. Karena menjadi laki-laki itu harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau memang itu terbukti semuanya sesuai dengan aturan hukum. Balik lagi, kalau memang si Mawa ini bisa berdamai, itu kan lebih baik. Karena kan buat dia juga nanti jadi ganjelan kan. Karena proses kan masih berjalan, bergulir. Di tengah hiruk-pikuk rencana legalitas hubungan antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi, praktisi hukum Tommy Triyunanto melontarkan opini yang menyentuh sisi fundamental dari sebuah sengketa keluarga. Tommy menegaskan bahwa secara moral dan etika hukum, Insanul Fahmi wajib menyampaikan permohonan maaf secara terbuka maupun pribadi kepada istri sahnya, Wardatina Mawa, sebelum melangkah lebih jauh ke pengadilan untuk mengajukan isbat nikah. Ya, saran-saran yang selalu saya sampaikan kepada Insanul, karena saya juga jarang maksudnya nggak pernah komunikasi dengan Inara, tapi saya selalu memberikan saran penting kepada Insanul bahwa bagaimanapun juga istri sahnya itu adalah Mawa. Kamu datang ke dia, minta maaf, sujud di dia kalau perlu, minta maaf. Walaupun proses hukum itu tetap berjalan, dia harus hadapi. Tapi setidaknya kamu datang ngelihat anak dan ngelihat Mawa, minta maaf. Kalau memang nanti di perjalanan peminta maafannya itu juga tidak diberi maaf, setidaknya kamu bisa lihat anak. Tidak bisa lihat anak. Dan kamu gentleman di situ. Saya sampaikan di situ karena apa? Saya meminta agar secepatnya Insanul lakukan permohonan maaf langsung kepada Mawa. Ya, kalau masalah ini kan sebenarnya masalah keberanian aja kan. Kalau Insanul udah saya sampaikan, udah datengin aja, nggak mungkin kamu dilakukan kekerasan dan lain-lain. Saya rasa ini jauh karena ini publik sudah menyorotin semua. Datang aja, minta maaf, duduk bareng,
ya kan? Itu lebih baik ya, karena gimana pun juga istri sah itu masih melekat di Insanul dan di Mawa ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.